bukan putusan selah gaib. Kita udah datang nggak dipanggil, tiba-tiba ada informasi di IKOT. Putusan selah mengabulkan. Pertama, menerima eksepsi yang diajukan tergugat DPR RI. Kedua, menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara 265. Ketiga, membebankan biaya perkara kepada rakyat 1.010.000 rupiah. Ini luar biasa, ini putusan sesat, maka kami tadi memberi peringatan karena bagaimanapun hakim itu adalah wakil Tuhan. Seyogianya hakim bersikap sebagai wakil Tuhan, jangan sampai tergelincir menjadi wakil setan. Nah, kalian penguasa mulai dari hakim, presiden termasuk DPR, Allah akan menyiksa tak kala kalian tidak berlaku adil. Bahwa hakim itu mempunyai peran sebagai ius curia novit, yang artinya mereka dianggap mengetahui hukum. Mengetahui di sini seakan-akan mereka mengetahui semuanya. Oleh karena itu mereka dilarang untuk menolak untuk memeriksa suatu perkara. saya buka dulu biar kelihatan wajahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kami dari kuasa hukum Segenap Rakyat yang mengajukan gugatan kepada Saudara Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia, di mana salah satu tuntutannya adalah meminta Saudara Jokowi untuk mengundurkan diri dari jabatannya karena telah melakukan perbuatan tercela sehubungan dengan banyaknya kebohongan-kebohongan itu. Dan kebohongan-kebohongan Saudara Jokowi ini sudah kami adukan kepada Majelis Ulama Indonesia agar MUI dapat memberikan fatwa apakah kebohongan menurut syariat Islam atau pandangan keagamaan agama Islam itu haram, makruh, sunnah, atau jangan-jangan wajib. Kalau kebohongan itu wajib kan berarti apa yang dilakukan oleh Saudara Presiden berpahala begitu. Nah, itu yang kita minta. Tapi dalam pandangan awam orang banyak, bahkan pandangan konstitusi, bahwa perbuatan tercela itu adalah haram. Bahkan di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7A itu dikatakan bahwa presiden bisa dimakzulkan atau diberhentikan dari jabatannya karena perbuatan tercela. Dan kami sudah menyampaikan argumen-argumen tentang perbuatan tercela Saudara Joko Widodo dan kami sedang mempersiapkan bukti-bukti. Namun hari ini adalah agenda pembuktian, bukti awal, bukti permulaan dari Presiden Joko Widodo melalui kuasa hukumnya sehubungan dengan adanya eksepsi. Karena menurut pandangan tergugat Saudara Joko Widodo, gugatan yang kami ajukan termasuk atau terkategori gugatan pengadilan tata usaha negara (PT-UN) ya, bukan gugatan perbuatan melawan hukum. Padahal kami sudah tegaskan bahwa perbuatan yang diajukan ini adalah perbuatan melawan hukum karena kebohongan itu merupakan perbuatan melawan hukum dan konteksnya adalah perdata. Memang ada pertanggungjawaban tata usaha negara dan ini adalah hal yang baru. Kami menggugat presiden, tidak kami tuntut untuk bayar 1 perak, 1.000 rupiah, 1 miliar, 100 juta, atau 11.000 triliun seperti ucapan Pak Joko Widodo. Tapi kita hanya meminta Saudara Joko Widodo bertanggung jawab karena kerugian yang kami alami karena adanya perbuatan tercela presiden. Maka Saudara Joko Widodo semestinya mengundurkan diri dari jabatannya. Itu lebih memberikan efek kompensasi yang lebih layak bagi rakyat ketimbang menghadirkan 11.000 triliun. Nah, hari ini tadi Saudara Joko Widodo melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan beberapa bukti yang sebenarnya ini bukti umum, bukan bukti spesifik seperti T1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Kemudian ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melawan hukum. Kemudian ada lagi T3 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang pemberlakuan Kamar Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan bagian huruf E angka 1. Kemudian T4 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 230. Kemudian T5 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 405. Dan terakhir tadi ada kutipan dari teori buku yang dikeluarkan oleh Yahya Hara. Prinsipnya begini, tadi kami sudah sampaikan juga kepada Majelis Hakim perkara 266 untuk lebih hati-hati karena kami punya pengalaman buruk di perkara 265. Bagaimana mungkin ada satu proses persidangan muncul putusan tercela tanpa ada pembuktian, tanpa dihadiri para pihak dan tanpa diucapkan dalam sebuah persidangan yang terbuka untuk umum. Itulah yang kemudian kami laporkan hakim-hakim pada perkara 265 ke Komisi Yudisial itu terkait hakimnya, ke Ombudsman itu terkait pelayanan peradilannya, dan kita juga akan mengambil langkah hukum untuk mengajukan nota protes ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehubungan dengan tindakan
pemberian keputusan tanpa dihadiri kita selaku para pihak dan bahkan tanpa bukti. Nah di 266 ini justru datang buktinya, prosesnya benar ini, yang benar kayak gini. Ada eksepsi, ada bukti, ada putusan salah dibacakan di hadapan para pihak. Bukan putusan salah goib. Kita udah datang nggak dipanggil, tiba-tiba ada informasi di ikot. Putusan salah mengabulkan. Pertama, menerima eksepsi yang diajukan tergugat DPR RI. Kedua, menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara 265. Ketiga, membebankan biaya perkara kepada rakyat Rp1.010.000. Ini luar biasa, ini putusan sesat, maka kami tadi memberi peringatan karena bagaimanapun hakim itu adalah wakil Tuhan. Seyogianya hakim bersikap sebagai wakil Tuhan, jangan sampai tergelincir menjadi wakil setan. Nah itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Bang Azam, silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, kalau tadi diulas soal gugatan nomor 265, itu gugatan terhadap DPR RI. Seluruh DPR RI kita gugat. Apa isi gugatannya? Di antaranya ada hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat. Karena selama presiden ini menjabat 7 tahun tidak pernah DPR itu memanggil menjadi hak pertanggungjawaban presiden kepada publik, tidak pernah itu terjadi. Makanya muncul namanya proses gugatan 265. Namun anehnya beberapa hari yang lalu diputus tanpa hadirnya tergugat, tanpa hadirnya penggugat, dan melalui ICOT lagi. Jadi ini aneh bin ajaib yang terjadi di negara kita, dan itu melanggar. Kalau kita mengacu pada pasal 195 KUHP, itu harus hadir semua pihak. Nah ini sudah melanggar. Nah ini yang disebut contempt of court juga nih, para hakim telah melakukan putusan menabrak aturan yang ada, baik SOP sendiri dan lain sebagainya. Makanya tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Ahmad sebagai koordinator lawyer bahwa sudah kami kirim ke Ombudsman maupun ke KY, Komisi Yudisial, termasuk tambahan dari MUI tentang fatwa kebohongan. Apakah kebohongan itu yang tadi diulas itu benar? Apakah kebohongan itu mendapat pahala? Apakah kebohongan itu dijanjikan surga? Atau sebaliknya dosa besar? Nah itu yang kita minta fatwanya kepada MUI. Tentang siapa? Tentang 66 yang dilakukan oleh presiden kita. Malah tambahan yang baru, malah terang-terangan ada 11.000 triliun lebih, malah yang baru sekarang tambah lagi. Jadi saya kira rakyat sudah tahu, hanya prosesnya karena kami menganggap ini perlu konstitusional, kami ajukan dengan nomor perkara gugatan 266. Nah harapan kita sebagai lawyer dan sebagai prinsipal, penggugat adalah rakyat, jangan sampai terjadi lagi putusan. Makanya dipertegas tadi oleh koordinator pengacara kita kepada majelis hakim, harus dibacakan putusan setelah itu. Kami ngerti, lawan kami ini lawan penguasa, kami ngerti, pasti rakyat akan dikalahkan. Kemungkinannya ya begitu, kecuali Allah berkehendak gitu loh ya. Namun biarlah, jangan sampai, maksud saya, sudah rakyat ditolak, dikalahkan, proseduralnya juga amburadul, menabrak semua aturan gitu loh ya. Dan ingat, Allah tidak tidur, Allah melihat. Kalian-kalian ini hakim nanti bukan cuma sekedar berbahaya, siksanya berat di mata Allah gitu loh ya. Termasuk juga anggota-anggota DPR ini yang kita gugat, malah rakyat yang dibebani. Hebat kan, luar biasa kan. Mereka yang kaya dari rakyat, kita dibebani suruh bayar 1 juta lebih ya, 1.010.000. Kan hebat berarti, ini kan luar biasa. Nah, tentu kami akan tetap melakukan perlawanan, yaitu banding ya, kurang lebih begitu. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Tentu ucapan rakyat ini melalui saya tolong sampaikan bahwa hei kalian penguasa, mulai dari hakim, presiden, termasuk DPR, Allah akan menyiksa tak kala kalian tidak berlaku adil, tak kala kalian tidak berlaku jujur kepada rakyat, karena kalian besar semua dari rakyat, kecuali hakim ya, berbeda gitu ya. Tapi hakim sudah dijelaskan dalam Al-Quran, hati-hati, karena yang lebih jelas dijelaskan dalam Al-Quran hakim, bukan lawyer, bukan pengacara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan Allah tetap akan berpihak kepada kebenaran, dan pasti kesempurnaan Allah akan berpihak kepada kebenaran, bukan kepada kemunafikan, pendustaan, dan kebohongan. Saya kira mungkin itu. Terima kasih. Mungkin dilanjut oleh rekan kita lawyer, yaitu Mbak Kurnia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air,
pada akhirnya sampai juga pada hari ini kami pada sidang pembuktian ya di kasus 266. Kami sedikit lebih hati-hati dalam hal ini walaupun tidak pernah melepaskan kehati-hatian sejak semula ya. Seperti yang saya katakan, kita tidak pernah berpatokan kepada hasil, akan tetapi berpatokan kepada proses. Jika memang proses mereka bisa bermain cantik dan meyakinkan kita bahwa mereka benar, silahkan. Akan tetapi dunia peradilan ini seperti panggung yang semua orang bisa menyaksikannya. Jadi jangan coba-coba untuk membuat kamar kecil, untuk membuat suatu perikatan-perikatan tertentu ataupun perjanjian-perjanjian tertentu dengan salah satu pihak di dalam pengadilan itu sendiri. Ya, dalam Integrated Criminal Justice System. Dalam hal ini adalah hakim ya, dengan salah satu pihak atau yang lainnya begitu. Kami mengatakan bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Gugatan, Pengadilan, Penyitaan, Keputusan Pengadilan dan lain sebagainya pada halaman 821 bahwa hakim itu mempunyai peran sebagai ius curia novit yang artinya mereka dianggap mengetahui hukum. Mengetahui di sini seakan-akan mereka mengetahui semuanya. Oleh karena itu mereka dilarang untuk menolak untuk memeriksa suatu perkara. Ya. Dalam hal ini mungkin pihak lawan telah mendalilkan sesuatu yang menurut mereka benar bahwa apa yang kami gugat itu tidak masuk dalam objek perkara perdata melainkan petun. Tapi hakim lebih tahu. Dan kami yakin dalil-dalil kami matang ya dan bisa diadu. Oleh karena itu jangan seakan-akan seperti buru-buru untuk segera memutuskan bahwa kami ini dikalahkan. Kami tidak mau seperti itu. Itu sudah terjadi di 265, kami di bypass. Oleh karena itu tadi sidang kami meminta kepada hakim untuk bertindak tidak seperti hakim pada peradilan sesat. Itu terjadi di sini ya. Kami katakan itu terjadi. Oleh karena itu jangan sampai 266 ini terjadi peradilan sesat. Mohon agar kiranya semua keputusan yang sepatutnya diucapkan di muka umum dan di depan para pihak harus dilakukan. Lebih daripada itu, hakim itu sendiri punya tugas untuk menentukan hukum objektif atau yang disebut dengan two passing. Ya, jika mereka tidak menemukan azas dalam hukum tertulis, mereka harus mencari di hukum tidak tertulis. Karena itulah gunanya hakim, res finding istilahnya atau menemukan hukum. Lain daripada itu kami sampaikan, seperti yang saya sampaikan juga di peradilan tadi bahwa Zainal Arifin Mukhtar mengatakan, ya Ketua Direktur Pukat, sekaligus juga seorang akademisi, mengatakan bahwa sudah bukan zamannya lagi orang dibujuk-bujuk ya dengan jargon-jargon serta mistifikasi. Mengapa? Karena memang orang sudah semakin pandai. Oleh karena itu yang diharapkan apa? Akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi di dalam good government. Jadi sebenarnya kalau Presiden Jokowi menyadari, datang sajalah ke sini. Terangkan kepada kami bahwa mereka tidak salah, kan begitu. Tapi rupanya terlalu gampang kami patahkan. Mobil SMK tidak ada, ya. Lalu buyback Indosat tidak terjadi. Ya, 11.000 triliun kemana itu? Nah, kita juga mau dong rakyat ini, kan begitu. Jadi itu semua adalah kebohongan. Saking gampangnya kami patahkan, maka tahu-tahu keputusannya nanti seperti yang kita perkirakan. Oleh karena itu sekali lagi kami tidak patokan kepada hasil, kami patokan kepada proses yang terjadi. Insya Allah kalau itu terjadi, rasa-rasanya sulit untuk mengalahkan TPUA. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi mungkin saya dan semua rekan-rekan seluruh Indonesia ini tidak ingin negeri ini dipimpin orang pendusta atau pembohong, karena rahmatnya nanti Allah mencabut. Nah itu yang kita takutkan. Nah kalau sudah pemimpinnya bohong, berarti ke bawah boleh berbohong, boleh menjadi pendusta. Nah ini yang kita harapkan supaya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, waduh, saya nggak tahu ya, azab demi azab akan terus turun. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir tadi, hakim menunda sidang 3 minggu. Lumayan juga ya 3 minggu. Mudah-mudahan benar-benar lah, bukan 3 minggu waktunya doang. Akhirnya hasilnya sama seperti 265. Jadi insya Allah kita akan hadir kembali sidang putusan salah terhadap gugatan rakyat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Presiden Jokowi pada 8 November 2021, 3 minggu ke depan. Harinya sama, tetap hari Senin. Demikian dari kami, mudah-mudahan selalu semangat, panjang umur perjuangan. Jangan lupa doakan penggugat rakyat terhadap Presiden Jokowi agar selalu dalam lindungan Allah, diberkahi oleh Allah, panjang umur, sehat selalu, dan selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.